Halo semua, perkenalkan saya Poltak Simanulang, mahasiswa program Doktor Manajemen dan Bisnis di Sekolah Bisnis IPB, akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dan Investasi Lanjutan yang diampu oleh Profesor Roy Sembel, yaitu dengan topik PAMA Friends Three Factor Models. Agendanya, pertama dasar teori dan konsep, yang kedua formula, yang ketiga riset empiris beberapa negara termasuk Indonesia, yang keempat riset lanjutan, dan yang kelima nanti adalah referensi. Dasar teori dari Fama Friends Three Factor Models ini merupakan model keuangan yang dikembangkan oleh Eugene Fama maupun Kenneth French pada tahun 1990-an yang dianggap merupakan penyempurnaan dari Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Ada beberapa riset. Yang pertama itu riset The Cross Section of Expected Stock Return tahun 92 di Journal of Finance. Kemudian yang kedua, riset Common Risk Factor in Return on Stock on Bonds tahun 93 di Journal of Financial Economy. Yang ketiga, riset Size and Book to Market Factors in Earnings and Returns tahun 1995 di Journal of Finance. Yang keempat, riset Multi-Factors Explanation of Asset Pricing Anomalies tahun 96 di Journal of Finance. Dari beberapa riset tersebut, Fama Friends menetapkan konsep three factor models. Terdapat tiga komponen utama yang dipertimbangkan dalam mengukur expected return atas suatu aset atau portofolio aset. Yang pertama adalah market risk, di mana hal ini merupakan faktor utama yang juga dipertimbangkan dalam capital asset pricing model atau CAPM. Market risk adalah perbedaan antara pengembalian portofolio pasar dibandingkan dengan suku bunga yang bebas risiko atau risk-free rate. Dalam penetapan market risk ini, kita nanti akan mengenal beta dan juga formula atau rumusan CAPM yang akan kita bahas di slide berikutnya. Yang kedua adalah size atau ukuran, yaitu perbedaan antara pengembalian portofolio saham yang diukur berdasarkan kapitalisasi pasar saham. Penjelasan terkait perhitungan kapitalisasi pasar juga akan kita ulas di slide berikut. Nah, terkait dengan size ini, Fama Friends memperkenalkan small minus big, di mana saham dengan kapitalisasi kecil diperhitungkan akan memiliki return yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham dengan kapitalisasi besar. Hal ini didasarkan bahwa saham kapitalisasi kecil memiliki risiko pasar yang tinggi, sehingga sesuai konsep high risk high return, maka diproyeksikan returnnya akan lebih besar. Sedangkan saham dengan kapitalisasi besar, yang pada umumnya adalah saham-saham dengan fundamental yang cukup bagus, memiliki risiko yang kecil sehingga returnnya juga kecil. Dalam SMB ini, perusahaan akan dibedakan menjadi dua kategori. Yang ketiga adalah value atau nilai, yaitu perbedaan antara pengembalian portofolio saham yang diukur atas dasar rasio nilai buku saham terhadap nilai pasar saham atau ratio book to market value. Penjelasan tentang ratio book to market value juga akan kita bahas nanti di slide berikutnya. Di value ini juga Fama Friends memperkenalkan high minus low, di mana saham dengan rasio book to market value yang tinggi akan memiliki return yang tinggi dibandingkan dengan saham dengan rasio book to market value yang rendah. Hal ini juga sesuai dengan konsep high risk high return. Dalam HML ini, perusahaan akan dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu high, medium, dan low. Sebagaimana kita sampaikan di slide terdahulu, saat ini kita akan membahas terkait dengan ketiga faktor tersebut, yaitu market, size, dan value. Di market, kita akan menemukan adanya beta, yaitu beta dari suatu portofolio merupakan perbandingan antara covarian return saham dengan return pasar dibandingkan dengan varian pasar secara menyeluruh. Kemudian kalau CAPM itu menjelaskan bahwa expected return suatu aset atau portofolio aset merupakan fungsi linear terkait dengan risiko pasar. Adapun rumusannya seperti berikut, di mana expected return di sini merupakan fungsi dari alfa ditambah dengan excess return
yang di sini ditambah dengan error term. Nah, untuk formula size, yaitu SMB, kita akan memperhitungkan terkait dengan eh, kapitalisasi pasar. Dengan rumusan kapitalisasi pasar itu merupakan jumlah perkalian antara jumlah saham beredar dengan nilai saham tersebut. Kemudian dari sisi ketiga adalah dari sisi value atau high minus low, yaitu menentukan rasio book to market value, yaitu rasio antara book value of equity dengan market value of equity. Dengan memperhatikan uraian tersebut, maka Fama Friends Three Factor Models itu diformulasikan seperti berikut, di mana terdapat 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu adalah faktor pasar, kemudian faktor nilai, dan faktor value. Faktor pasar yaitu adalah koefisien beta dikalikan dengan expected return pasar setelah dikurangi risk-free rate. Sedangkan dari sisi size adalah koefisien S dikalikan dengan expected return size factor, dalam hal ini SMB, ditambah dengan value, yaitu koefisien H dikalikan dengan expected return value factor, dalam hal ini HML, dan error term. Atas hal ini bisa disimpulkan bahwa Fama Friends reformula vektor itu secara umum adalah cap M ditambah faktor size maupun faktor value. Selanjutnya kita akan bicara tentang perkembangan three vector model Fama Friends ini, di mana terdapat beberapa riset di berbagai tempat. Dalam paparan ini kami coba sampaikan beberapa riset di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Yang pertama adalah di Australia yang dilakukan oleh Cliff Gown tahun 2004, yang menyimpulkan bahwa pertentangan dengan bukti-bukti yang ada di Amerika Serikat bahwa faktor yang dominan hanya berasal dari salah satu faktor dari 2 faktor tambahan, yaitu hanya dari sisi size. Kemudian di Hong Kong oleh Kate Lam tahun 2002 menyimpulkan bahwa model 3 faktor ini lebih baik tepat untuk menggambarkan perilaku penetapan harga di pasar saham Hong Kong. Kemudian di Afrika Selatan tahun 2015 oleh Bazwitz dan Auret menyimpulkan perbedaan utama adalah salah arah penetapan harga, di mana dalam model di Amerika umumnya memprediksi secara berlebihan keuntungan perusahaan kecil dan meremehkan keuntungan perusahaan besar. Sedangkan di Afrika Selatan adalah kondisi yang sebaliknya. Di Indonesia, tahun 2009 oleh Roland Pasaribu menyimpulkan bahwa hasil kinerja portofolio yang dievaluasi menyatakan bahwa return portofolio selama periode penelitian adalah inferior terhadap risiko sistemik dan masih lebih rendah dibandingkan tingkat pengembalian rata-rata bebas risiko. Selain hal di atas, terdapat juga beberapa penelitian lanjutan, khususnya yang dilakukan oleh Fama Friends. Seperti kita lihat di sini, Fama Friends pada tahun 2014 mengembangkan three factor model itu menjadi five factor models, yaitu dengan menambahkan 2 variabel, yaitu adalah profitabilitas dan investasi. Ada juga penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Geoff Griffin maupun riset-riset lainnya. Sebagai referensi dalam presentasi ini, ada beberapa referensi yang kami sertakan, yaitu beberapa jurnal untuk bisa dipelajari. Demikian presentasi ini kami sampaikan, kiranya bermanfaat. Tetap semangat untuk mencari dan berbagi ilmu. Sekian dan terima kasih.